Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh ya. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah materi yang berkenaan dengan menyusun naskah pantomim. Ya. Bagian yang pertama, bab 8, mata pelajaran seni budaya kelas 8. Ya, jadi di bab 8 ini adalah judulnya menyusun naskah pantomim. Nah, untuk anak-anakku sekalian, ketika kita mengawali pembelajaran di bab yang ke-8 ini, perlu kiranya saya menyampaikan tentang peta pembelajaran yang harus kalian cermati agar menjadi salah satu stimulus rangsangan bagi kalian untuk lebih mengetahui bab yang ke-8 ini. Oke, anak-anakku sekalian, kita lihat peta pembelajarannya seperti apa. Menyusun naskah pantomim. Menyusun naskah pantomim di sini ada 3 bagian atau 3 pembahasan. Yang pertama adalah keunikan dan ciri khas pantomim. Keunikan dan ciri khas pantomim, di depan kita akan coba membahas seperti apa keunikannya dan ciri khasnya seperti apa pantomim tersebut. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah sumber cerita pantomim. Sumber cerita pantomim itu dari mana dan harus bagaimana cara membuatnya. Nanti di depan kita akan coba sedikit membahas tentang sumber cerita pantomim. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah bentuk-bentuk imaji pantomim. Jadi bentuk-bentuk pantomim itu seperti apa, gerakan-gerakannya seperti apa, dan harus bagaimana caranya berlatih tentang gerakan tersebut. Nah, di depan kita akan coba membahas tentang itu. Itu ketiga poin atau ketiga pembahasan dari judul menyusun naskah pantomim yang ada di bab yang ke-8. Nah, seperti biasa juga anak-anakku sekalian, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang diinginkan dari bab 8 ini adalah yang pertama, mengidentifikasi keunikan dan ciri khas pantomim. Identifikasi seperti biasa. Identifikasi itu apa? Ya, saya sering menyampaikan identifikasi itu apa. Nah, mengidentifikasi tentang apa? Tentang keunikan dan ciri khas pantomim. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengidentifikasi sumber cerita pantomim. Jadi diidentifikasi sumber ceritanya dari mana dan harus bagaimana, ya. Itu bagian yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah mengidentifikasi bentuk imaji dalam pantomim, ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bentuk-bentuknya, ya? Bentuk-bentuk pantomim itu seperti apa? Kita akan coba di depan membahas. Lalu kalau kita sudah membahas, maka tujuannya kalian diharapkan bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk imaji dalam pantomim. Yang keempat adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih pantomim. Nah, ini biasanya sikap kalian dalam berlatih pantomim itu seperti apa? Apakah bertanggung jawab atau memang tidak bertanggung jawab, dalam arti berleha-leha. Nah, itu tujuan dari pembelajaran untuk poin yang keempat. Poin yang kelima adalah menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih. Ya, pantomim. Sikap disiplin, biasakan datang tepat waktu, keluar juga tepat waktu. Nah, seperti itu, sesuai dengan kesepakatan dalam sebuah latihan pantomim. Yang selanjutnya adalah membuat alur cerita pantomim. Jadi dibuat terlebih dahulu ketika ingin dipraktekkan, ya.
Yang kelima, yang selanjutnya adalah yang ketujuh. Dari tujuan ini kalian mampu mengkomunikasikan adegan pantomim dengan siapa? Dengan teman, satu pasang kita atau pasangan kita, atau dengan kelompok ya, dengan kelompok pantomim yang sudah dibuat oleh kita. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kita raih, yang harus kita kerjakan setelah kita mempelajari bab yang ke-8 ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan jangan lupa catat materi yang sudah disampaikan atau peta pembelajarannya dicatat lalu digambar dan juga tujuan pembelajarannya juga dicatat. Itulah pembahasan hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.